Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menayangkan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching, di mana saya Muhammad Fadli, calon guru penggerak angkatan 5, akan berperan sebagai coach, dan Ibu Asriani, calon guru penggerak angkatan 5, akan berperan sebagai coachee, sebagaimana tayangan praktik coaching yang akan dilaksanakan secara daring berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Fadli, alhamdulillah baik nih, cuma ada yang mau saya coaching nih sedikit sama Pak Fadli. Oh iya, ada apa ini? Pantas nih tumben nggak pernah ngabar-ngabarin, ya ada apa ini? Tumben hubungi kita ini, kayaknya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau disampaikan Bu Asri. Ada apa? Penting ya? Penting sekali nih Pak Fadli, masalah kelas saya ini Pak Fadli. Di kelas saya itu ada yang belum bisa membaca, ini murid saya di usia SD kelas 5 Pak Fadli. Oh gitu. Jadi Hmm. masalah itu Bu Asri. Saya berharap nanti kita diskusi ini, saya coaching Bu Asri ini, kita ada hasil. Apa sih ujung atau akhir dari diskusi kita ini yang ingin Ibu Asri dapatkan dari kegiatan coaching kita ini, Bu Asri? Ya Pak Fadli, saya ingin nanti setelah kita coaching ini saya bisa menemukan solusi bagaimana supaya murid saya di usia kelas 5 SD ini yang belum bisa membaca ini bisa membaca Pak Fadli. Oh gitu. Jadi Bu Asri ingin siswanya atau muridnya yang belum bisa membaca ini bisa membaca dalam waktu dekat. Gitu ya, Bu Asri? Iya Pak, supaya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan mudah bersama temannya. Sulit sekali Pak, dia setiap kita melakukan pelajaran itu dia tidak bisa mengikuti karena dia tidak bisa membaca Pak. Mohon Gitu maaf Pak Bu Fadli. mohon maaf Bu Asri, itu kan harus ada upaya yang dilakukan. Terus selama ini atas masalah ini apa yang sudah Bu Asri upayakan, yang sudah Bu Asri lakukan untuk mengatasi masalah itu? Masalahnya tadi anak belum bisa membaca, udah kelas 5 tuh. Seharusnya kelas 2 atau kelas 3 itu paling tidak sudah bisa. Terus yang selama ini sudah Ibu Asri lakukan, upayakan apa Bu? Supaya bisa membaca nih siswanya, muridnya. Jadi sebelumnya ini Pak Fadli ya, saya sudah mengajarkannya membaca. Saya sudah berusaha mengajarkannya menggunakan buku paket tema pembelajaran pada saat itu Pak Fadli. Iya, ya. Cuma saya rasa itu masih belum efektif. Begitu Jadi Pak Fadli. Jadi kan pengalaman-pengalaman seperti ini kan saya yakin pernah dialami juga, pasti bukan yang pertama gitu. Jadi menurut pengalaman Bu Asri, bagaimana cara membaca yang paling berhasil? Nah, Ibu lakukan yang menurut Ibu berhasil. Yang pernah Ibu lakukan apa yang menunjukkan ada hasil gitu? Oh iya ya Pak Fadli, dulu kan saya pernah ngajar di kelas bawah nih, di kelas 1 2 lumayan lama juga. Ya, Jadi ya. waktu itu saya mengajarkan anak murid saya membaca itu Ya. dengan membelikannya buku Bacalah 1, Hmm. Bacalah 2, Bacalah 3 itu buku belajar membaca yang sangat bagus menurut saya Pak Fadli. Oh, itu kan udah bagus sebenarnya menurut saya. Tapi kan harus ada cara lain juga. Menurut Bu Asri, apa ada di rencana, di pikiran Ibu cara-cara lain yang menurut Ibu juga memungkinkan dan bisa dilakukan Bu untuk mengatasi masalah murid Ibu yang belum bisa membaca sampai kelas 5 loh ini? Oh ya, Pak Fadli, saya rencananya selain belikan buku belajar membaca itu, nanti saya akan coba mengajarkan anak tersebut pada jam keluar main juga, jam istirahatnya. Nanti rencananya saya tidak memberikan jam istirahat kepada anak tersebut, Pak Fadli, supaya dia bisa membaca lebih cepat begitu, Pak Fadli. Oh gitu kan sudah sebenarnya Bu Asri sudah ada gambaran perencanaan-perencanaan kalau gitu. Jadi dengan diskusi ini apa ada pencerahan Bu? Ingin Oh mendapatkan ya, jadi pencerahan apa gitu? Oh ya, jadi setelah diskusi ini nanti rencananya saya ingin
langsung membelikan buku belajar membaca itu, kemudian akan mengajarkannya membaca pada jam istirahat. Itu saja Pak Fadli. Setelah itu apa yang Ibu Asri rencana lakukan setelah itu, Bu? Rencananya saya juga akan memvisit ini Pak Fadli, mengunjungi orang tua, wali murid dari siswa saya tersebut. Saya ingin mengajak orang tua dari murid saya ini untuk berkolaborasi bagaimana mengajarkan anak ini supaya bisa lebih cepat membaca. Mungkin bisa kalau orang tuanya tidak bisa membaca, tidak bisa baca tulis, karena kebanyakan wali murid di sekolah saya itu seperti itu Pak Fadli. Mungkin nanti saya akan minta tolong kepada orang tuanya untuk meminta kakaknya anak murid saya ini untuk mengajarkan adiknya membaca, seperti itu menurut saya Pak Fadli. Biar lebih efektif, ada nggak kira-kira teman-teman rekan kerja Bu Asri yang bisa dilibatkan untuk membantu Bu Asri mengatasi masalah ini, Bu Asri? Oh iya Pak Fadli, rencananya saya akan ada nih guru pendamping istilahnya di situ Pak ya, guru pendamping kelas 5, guru teman honorer ini Pak Fadli. Itu nanti rencananya saya akan ajak berkolaborasi juga untuk bergiliran gitu mengajarkan murid saya ini belajar membaca Pak Fadli. Bagus itu Bu Asri, lebih efektif menurut saya juga begitu. Terus ada nggak kira-kira yang bisa dilakukan sama Bu Asri supaya murid itu lebih cepat lagi untuk bisa membaca? Ya Pak, saya ingin menargetkan ini selain tadi saya membelikan buku belajar membaca, kemudian saya akan mengajarkannya di jam keluar main berkolaborasi dengan teman yang pendamping saya tadi itu Pak ya. Kemudian saya juga akan melakukan kunjungan rumah kepada siswa saya ini Pak, berkolaborasi juga dengan orang tuanya begitu Pak Fadli. Jadi sebenarnya rencana Ibu itu sudah bagus, runutan perencanaannya udah matang. Tapi kan harus ada Iya. eksekusi. Ini rencananya kapan mau dilaksanakan? Rencana-rencana yang Bu Asri sampaikan tadi. Ya, jadi saya rencananya mulai besok pagi ini Pak Fadli jam keluar main ini saya mau berkunjung ke rumah wali murid ini. Kemudian jam pulang sekolah saya akan pergi membelikan buku belajar membaca ini untuk murid saya begitu Pak Fadli. Jadi terus gimana dengan target Bu Asri? Jadi Bu Asri punya target kan sampai kapan murid ini harus bisa baca? Ya harus ada target Iya. dong. Kapan Bu? Iya. Ya, nanti saya targetkan dalam jangka waktu 1 bulan begitu Pak Fadli, dia sudah bisa membaca, Ya begitu biar Pak. betul harus begitu Bu. Biar kita tahu kalau dalam 1 bulan ini murid Ibu sudah bisa baca. Gimana nih Bu? Jadi nanti setelah 1 bulan Pak ya, saya minta coaching lagi nih sama Pak Fadli biar kita tahu ini target saya tercapai atau tidak begitu Pak Oh ya, Fadli. siap. Jadi saya juga ingin tahu perkembangan dari rencana Bu Asri untuk mengatasi masalah ini. Nanti saya siap tanya kapan Bu Asri mau diskusi, mau coaching tentang masalah ini. Saya tunggu. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Asri rencanakan itu bisa berjalan dengan baik. Anak muridnya bisa segera membaca supaya bisa mengikuti pelajaran dengan teman-teman yang lain, Bu Asri. Sukses. Selamat berjuang untuk mengatasi masalah anak-anak kita, Bu Asri. Terima kasih banyak Pak Fadli atas waktunya. Semoga Bapak selalu baik-baik saja. Semoga Amin, kita amin. semua sukses juga dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik Pak Fadli. Terima Amin, kasih amin. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Asri. Mari saya harus ngajar ini Bu Asri. Pamit ya, saya tutup Ya, limitnya. silakan Pak Fadli ya.